Hari Samandiai, Narai Habar. Kini kami kembali hadir dalam berita Kalimantan Tengah bersama saya, Archika Delvia Arla. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pencurian motor di Kabupaten Gunung Mas ditangkap polisi. Dampak kenaikan PPN 12%, harga emas ikut naik di Kota Waringin Timur. Menikmati indahnya matahari terbit dari Bukit Cinta, Palangkaraya. Nekat melakukan pencurian sebuah sepeda motor. Seorang pemuda bernama Kristianto yang masih berusia 18 tahun harus berurusan dengan pihak kepolisian, Polsek Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Peristiwa bermula saat pelaku dan korban yang tidak saling mengenal menginap di sebuah losmen di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas. Pelaku saat itu berada di lobi losmen. Ternyata melihat sebuah kamar terbuka dan langsung masuk, serta mengambil kunci motor dan uang milik korban saat korban tengah tertidur. Lalu membawa kabur motor milik korban dan menjualnya dengan harga 4 juta rupiah. Setelah itu pelaku melarikan diri ke wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi yang sudah mengetahui ciri pelaku kemudian bekerja sama dengan Polsekta Samarinda dan berhasil menangkap pelaku di persembunyiannya. Kapolsek Rungan Ibda Budi Hartono mengatakan kepada petugas uang dari hasil penjualan motor digunakan oleh pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan aktivitas judi online. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam tas milik korban saat korban tertidur di losmen. Antara korban dan pelaku tidak saling kenal karena pada saat itu pelaku tidur di lobi losmen dan melihat pintu kamar terbuka, dia langsung masuk dan mencari kunci. Setelah mendapatkan kunci dan mengambil uang milik korban sebesar Rp100.000, pelaku langsung meninggalkan TKP dan ke Palangkaraya. Perlu kami sampaikan motif yang menjadi motif dari pelaku ini adalah untuk membeli sabu dan judi online. Atas perbuatannya, pelaku disanksi dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Gunung Mas, Syahrul Mubarok dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Timur mengaku sebagai korban begal oleh 3 pelaku di sebuah jalan sepi di Sampit. Pengakuan pria tersebut kemudian viral usai diunggah ke media sosial. Pria yang mengaku korban begal itu belakangan diketahui bernama Gary Sufiansyah. Pengakuannya diunggah sang istri ke sejumlah media sosial dan mendapat tanggapan beragam warganet. Dalam unggahannya diceritakan jika pria itu menjadi korban begal di sebuah jalan sepi oleh 3 pria bersepeda motor. Disebut jika pelaku yang membawa senjata tajam serta kayu menggasak ponsel serta dompetnya. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya terungkap jika aksi begal itu ternyata tidak pernah ada. Pria tersebut hanya mengarang cerita kepada istrinya. Atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat, Gary akhirnya membuat video permohonan maaf. Ia mengarang cerita agar istrinya tidak marah
karena ponselnya telah digadaikan dan uangnya sudah habis digunakan. Saya Gary Supiansah dengan ini menyatakan bahwa terkait adanya postingan istri saya sendiri Delima Fatmawati pada akun medsos Instagram, Facebook, serta update status WA miliknya bahwa saya telah menjadi korban jambret atau begal di Jalan Cut Naidin hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Dengan ini menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak benar dan hanya karangan cerita saya saja, dengan tujuan agar istri saya tidak marah karena handphone yang saya miliki tersebut sudah saya gadaikan dan uangnya untuk mengganti uang saya yang telah habis saya gunakan sendiri. Kasus ini diharap menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat akan pentingnya menyebarkan informasi yang akurat. Warga juga diingatkan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Masud Badarudin melaporkan. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah mulai memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang mewah. Emas menjadi salah satu barang mewah yang akan terpengaruh terhadap kenaikan PPN tersebut. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu terakhir, harga emas perhiasan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan harga. Emas perhiasan dengan kadar 99,9 atau 24 karat saat ini dijual dengan harga Rp1.370.000 per gram, naik Rp20.000 dari harga jual. Seorang pedagang emas di pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, Darsani, menyebut tingginya harga perhiasan logam mulia tersebut diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan. Hal itu merupakan dampak dari naiknya PPN menjadi 12%, sebab emas masuk dalam kelompok barang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Darsani menjelaskan naiknya harga emas perhiasan dampak PPN 12% terjadi pada biaya produksi serta selisih jual beli emas. Sementara naik turunnya harga emas tetap dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Masalah harga lah. Dalam seminggu ini naik melonjak, mungkin entah pengaruh protein atau apa, atau masalah rupiah itu kan banyak faktornya itu. Nah, terutama kita nih emas perhiasan ini kemungkinan bisa ada kenaikan lagi ongkos pembuatannya itu dari pabrik. Itu memang karena dampak kenaikan pajak Pak itu? Itu kemungkinan dari kan pabrikan emas ini kan kena pajak nih. Itu mulai terasa naik itu sejak kapan Pak? Sejak ini sebelum tahun baru tadi, Natalan. Oh, Natalan. Ya. Sampai saat ini masih terasa Pak? Masih terasa. Iya. Meski saat ini emas perhiasan menunjukkan fluktuasi kenaikan harga, namun minat warga dalam membeli barang mewah itu masih tinggi. Meningkatnya pembelian emas perhiasan mulai terasa sejak momen Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Masud Badarudin melaporkan. Bapak Ibu telah dilepas secara resmi. Sebanyak 152 calon jemaah haji dari Kabupaten Kota Waringin Barat yang terdiri dari 111 orang calon jemaah yang termasuk dalam kuota reguler dan 41 orang dari kuota tambahan akan berangkat menunaikan ibadah haji pada bulan Mei 2025. Para jemaah haji yang akan berangkat merupakan seluruh calon jemaah yang telah melakukan pendaftaran dari tahun 2012 dan telah menunggu antrian selama 13 tahun. Nantinya para calon jemaah haji sebanyak 152 akan dibagi menjadi 4 atau 5 kloter keberangkatan melalui embarkasi Banjarmasin. Berdasarkan data kementerian, terdapat sebanyak 119 orang jemaah yang terdaftar pada kuota pertama. Namun ada 8 orang yang mengundurkan diri dengan alasan belum siap dan belum melengkapi persyaratan lain, sehingga tersisa 111 orang dan akan melengkapi pihak Kementerian Agama melakukan penambahan kuota sebanyak 41 orang.
Kepala Kementerian Agama Kota Waringin Barat Mulyono mengatakan, meskipun masih terdapat sekitar 20 orang jemaah yang belum melengkapi paspor dan visa keberangkatan, pihaknya akan mengupayakan hal tersebut segera terpenuhi. Itu pendaftar di tahun 2012. Kisarannya kuota yang kita miliki pertama itu ada 119, lalu kemudian 8 mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu ada karena sakit, ada karena pengen ditunda, ada karena yang belum mampu menyiapkan persiapannya. Nah, sehingga tinggal 111 yang sudah resmi kuota pertama telah menyelesaikan seluruh persyaratan. Kini para jemaah yang telah dilakukan pendataan dan siap untuk diberangkatkan akan kembali menjalani proses rangkaian persiapan ibadah haji seperti manasik haji. Dari Kota Waringin Barat, Syahrul Mubarak dan Muhammad Ihsan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pencurian motor di Kabupaten Gunung Mas ditangkap polisi. Dampak kenaikan PPN 12%, harga emas ikut naik di Kota Waringin Timur. Menikmati indahnya matahari terbit dari Bukit Cinta, Palangkaraya. Gabungan sejumlah relawan Kabupaten Kapuas menyiapkan posko rest area bagi masyarakat yang berangkat menuju Haul Guru Sekumpul ke-20 di Kalimantan Selatan. Rest area ini terletak di kawasan Bundaran Besar seberang Taman Askari, Jalan Trans Kalimantan, Kota Kuala Kapuas. Posko rest area ini dibuka sejak tanggal 2 hingga 7 Januari 2025 sebagai tempat singgah bagi jemaah yang berangkat hingga jemaah yang datang dari Haul untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Posko ramai dikunjungi oleh para jemaah dari berbagai daerah yang melintas, seperti dari Palangkaraya dan berbagai kabupaten di Kalteng, bahkan dari luar pulau yang datang melewati Bandara Palangkaraya. Antusias para relawan menjamu dan melayani jemaah yang melintas menuju ke lokasi Haul sangat tinggi. Di rest area gabungan relawan Kapuas ini tersedia berbagai fasilitas. Selain menyediakan tempat istirahat, juga menyediakan berbagai makanan dan minuman secara gratis. Selain itu juga menyediakan tempat untuk ibadah sholat. Salah satu jemaah Haul Guru Sekumpul dari Palangkaraya, Nur Hayati mengatakan sangat terbantu dengan adanya rest area ini. Karena selain sebagai tempat beristirahat, mereka juga mendapatkan makan dan minum gratis. Dengan adanya rest area ini, tanggapan Ibu seperti apa? Membantulah, membantu kehausan. Harapannya Bu? Harapannya supaya berkah lah setiap tahun kawan hadiri haulnya. Sementara itu Ketua Panitia Rest Area Gabungan, Haji Sudomo mengatakan, rest area ini didirikan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah Haul Guru Sekumpul di perjalanan. Di sisi lain, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu, baik itu materi maupun tenaga untuk kelancaran kegiatan tersebut.
Diperkirakan puluhan ribu jemaah. Dari Kalimantan Barat, Malaysia ada, terutama Palangkaraya, area Kalimantan Tengah lah. Harapan kami jemaah bisa terbantu dengan kegiatan kami ini, bisa membantu jemaah lah. Dengan adanya rest area ini diharapkan bagi warga yang lelah karena telah melalui perjalanan jauh dapat beristirahat sehingga dapat melanjutkan perjalanan dengan kondisi badan sehat. Dari Kabupaten Kapuas, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-79 dengan mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Hal itu sebagai komitmen dalam mendukung Asta-Cita pemerintahan Prabowo Gibran. Upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kemenak yang dilaksanakan di halaman kantor Kemenak Kotim di Jalan Insinyur Soekarno ditandai dengan pengibaran bendera merah putih yang dipimpin Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, yang diikuti ratusan ASN kantor Kemenak Kota Waringin Timur. Peringatan Hari Amal Bakti Kemenak tahun 2025 dilaksanakan dengan mengangkat tema Umat Rukun Indonesia Emas. Hal itu merupakan wujud nyata dari misi Asta-Cita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan bahwa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Kepala Kemenak Kota Waringin Timur, Hairil Anwar menyebut kerukunan umat di daerah ini telah terjalin dengan baik. Tercermin dalam momen pemilihan kepala daerah lalu. Meski terjadi perbedaan pilihan, namun kerukunan tetap terjaga. Hairil berkomitmen pihaknya terus berupaya menjaga kerukunan umat. Salah satunya dengan gencar melaksanakan sosialisasi moderasi beragama. Kegiatan hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama atau hari ulang tahunnya Kementerian Agama yang ke-79. Dalam kegiatan kali ini kita memang mengusung tema untuk kerukunan umat beragama Indonesia Emas tahun 2045. Kita berharap untuk kerukunan umat di Kota Waringin Timur khususnya, apalagi setelah kita menjelang pilkada ini, jangan sampai timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kami melihat sepanjang kegiatan baik dari acara pilkada dan sebagainya, umat kita di Kota Waringin Timur alhamdulillah tetap terjalin, walaupun perbedaan pilihan dan sebagainya tetap jalin dengan sebaik-baiknya. Hal itu juga mendorong kami dari Kementerian Agama untuk terus berbuat dalam rangka kita menciptakan kerukunan umat di tengah-tengah masyarakat. Momen peringatan Hari Amal Bakti Kemenak di Kota Waringin Timur turut diisi dengan penyerahan piagam, gelar tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah ASN berprestasi, serta ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol ungkapan rasa syukur. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Masud Badarudin melaporkan. Capaian hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Kabupaten Kapuas untuk tahun 2024 meningkat tajam, di mana tercatat capaian target investasi dan pendapatan di dinas tersebut mampu jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian maksimal yang didapatkan oleh Dinas PMP-TSP Kabupaten Kapuas tersebut diantaranya pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan sebesar 360 juta, berhasil melampaui ekspektasi dengan realisasi 1,8 miliar lebih atau mencapai 500% lebih dari target. Kemudian capaian investasi di Kabupaten Kapuas juga melebihi target, yaitu dari target 1,8 triliun, realisasinya mencapai 2,2 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan mengatakan, selain pencapaian target investasi dan pendapatan asli daerah, Dinas PMP-TSP juga mendapat penghargaan dari berbagai sektor lain. Penilaian Ombudsman tentang pelayanan publik, kami mendapatkan nilai
kualitas tinggi dan kemarin diserahkan pada hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia. Kemudian penilaian sakit kami mendapatkan peringkat kedua se-Kabupaten Kapuas. Dan yang terakhir ini ada penilaian MCP yang dilakukan oleh KPK. Mudah-mudahan nanti setelah diupload per 31 Desember ini nilai kami mungkin mencapai 100%. Dengan hasil capaian yang maksimal ini, diharapkan nantinya dapat lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kapuas, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan. Bukit Cinta yang terletak di Tangkili, Kecamatan Bukit Batu, kini menjadi destinasi wisata alam favorit di Palangkaraya. Terlebih bagi warga yang ingin menikmati indahnya pemandangan alam perbukitan. Tempat ini sangat populer terutama di kalangan pemuda dan wisatawan yang ingin mencari lokasi yang nyaman untuk menikmati keindahan matahari terbit, sunrise, serta nuansa alam yang masih asri dari ketinggian bukit. Agar bisa merasakan indahnya Bukit Cinta, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 pada hari Senin hingga Sabtu, Rp15.000 di hari Minggu, dan Rp20.000 per orang pada hari libur ataupun hari besar. Selain itu, parkir kendaraan roda 2 dikenakan tarif sebesar Rp5.000, sementara kendaraan roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Bukit Cinta sangat mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi, dengan hanya berjarak sekitar 34 km dari pusat kota. Dengan waktu perjalanan yang hanya sekitar 30 menit, pengunjung sudah bisa sampai di lokasi wisata ini. Di sini refreshing sih, cari hal-hal baru, suasana baru, melihat sunrise sama pemandangan pohon-pohon. Untuk healing sih mas, karena kesibukan kuliah kan jadi pikiran agak pusing, jadi kita memutuskan untuk liburan. Di sini banyak spot foto, terus sunrise-nya juga bagus dan aksesnya juga mudah ke sini. Tempatnya enak sih, sejuk, banyak pepohonan kan, hijau, dan juga di sini luas, view-nya bisa melihat daerah-daerah yang jauh karena tinggi kan. Untuk menambah kenyamanan pengunjung, pengelola wisata Bukit Cinta juga menyediakan fasilitas penginapan yang beragam, mulai dari villa hingga pondok sederhana. Pengunjung dapat memilih opsi menginap mulai dari sewa Rp20.000 per jam untuk pondok sederhana, sementara untuk villa berkisar mulai Rp300 hingga Rp400.000 per harinya. Tenda 75 sama tikarnya, villa 300, sama ada yang 3,5, ada yang 400. Pondok 20 sejam, 3 jam 50. Mulai pagi jam 4 sampai jam 8 malam tutup. Jika ingin berlibur ke Bukit Cinta, tempat ini baru dibuka mulai jam 4 pagi hingga pukul 8 malam. Tetapi untuk pengunjung yang sudah masuk berada di atas bukit untuk menginap, tidak diberlakukan batas jam untuk menikmati suasana alam dari ketinggian bukit. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Archika Delvia Arla beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.